Oke Mas Bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Tresno Tani. Oke Mas Bos, pada hari ini Minggu 2 Maret 2025, usia tanaman kita pas 4 minggu atau 28 HST, di mana kita saat ini melakukan perlakuan yaitu pemupukan susulan keempat, dan mungkin ini pemupukan terakhir. Kita memakai KNO buah atau KNO Pril. Kita memakai 4 kg, kita mix dengan NPK Grower juga 4 kg, jadi totalnya 8 kg di benihan 70 kg saja, 30 kg. Loh Mas, kok cuma dipupuk 8 kg saja setiap pemupukan? Ya nggak apa-apa. Di saat awal kita sudah genjot fosfatnya, dan sebelumnya ditanam sebelumnya sudah kita kasih kohi fermentasi. Insya Allah lahan kita sudah tersedia unsur hara yang banyak, jadi kita tinggal nambah sedikit-sedikit. Apalagi kalau ketambahan air hujan kan nitrogennya juga tambah tuh Mas Bos. Nah, seperti itu. Jadi kita hati-hati dalam melakukan pemupukan, sebisa mungkin cari amannya. Nah, menurut Tresno Tani dengan begini ini sudah cukup aman. Jadi untuk menekankan atau menurunkan resiko terjadinya pertumbuhan yang cepat atau bulir seperti ini, kita melakukan pemupukan juga mengurangi unsur N, jadi seperti itu. Oh ya Mas Bos, ini kita jujur-jujuran untuk penaburan pupuk kita lakukan kemarin sore sambil ngabuburit, berhubung juga cuaca sedang cerah, tidak hujan, jadi pas. Habis kita tabur pupuknya, ya kan, terus kita siram tipis-tipis dia biar terlarut. Pas malam hari, tanaman itu kan juga menyerap nutrisi ya, kalau malam hari, di luar pagi hari. Dia juga menyerap, jadi pas malam sudah terserap. Pagi ini kita gebyur lagi atau kita siram tipis-tipis lagi untuk menambah kelarutannya. Maksudnya pupuknya biar terlarut campur ke tanah dan siap diserap oleh tanaman. Jadi kemarin malam sudah diserap, terus pagi ini juga diserap ulang, jadi double. Jaga-jaga nanti kalau sore hujan kan sudah terserap 2 kali, jadi pupuknya nggak ngelintir ke tanah. Kenapa seperti itu? Karena tanah di sini ini berpasir. Jadi kalau teorinya ya, teori dasarnya kan habis dipupuk disiram warg atau disiram yang kenyang yang banyak toh. Tetapi kalau di sini disiram banyak, airnya itu nggak tandes ke bawah ke tanah, merasuk ke pori-pori tanah, tapi dia meluber keluar dan kembali ke got. Nah, ini kita situasional dan dinamis. Disinilah peran petani untuk berpikir rasional, berpikir dinamis, dan situasional. Jadi nggak terfokus pada teori dasar. Nah, terus niru petani senior di luar sana. Kita harus menggali sendiri karena emang tekstur tanah berbeda, cuaca berbeda, apapun berbeda, kita harus menggali sendiri. Pokoknya tetap ada pakemnya, tapi kita kembangkan sendiri sesuai dengan kondisi yang ada pada lahan kita. Jadi seperti itu untuk Tresno Tani. Untuk pakem kita tetap ada senior kita, termasuk kakak saya, terus pengalaman dari bapak saya, dari saya sendiri, terus dari petani-petani YouTube lainnya. Nah, seperti itu loh Mas Bos. Tapi kita nanti tetap mengkolaborasikan itu semua. Kita cari yang pas di lahan kita. Jadi untuk pengobatan, pemupukan, perlakuan itu semua kita situasional dan dinamis. Ya, jangan polanya jangan monoton lah. Sepak bola monoton, musuhnya atau lawannya pasti bisa membaca arah permainan kita. Kan seperti itu tuh Mas Bos. Nah, hehehe. Intermezzo Mas Bos, sambil guyon. Tanamannya ya standar seperti ini loh Mas Bos. Enggak super enggak bagus amat ya. Sudah mulai mecah, nanti kena KNO sama grower dia bisa segera untuk mengumbi. Nah, ini kan sudah fase peralihan kan, sudah fase memasuki fase pengumbian kalau usia 4 minggu secara teori dasar. Tapi secara pengalaman ya emang gitu, di usia segitu emang dia mulai mecah. Loh Mas, kok kuning-kuning pucuknya? Habis dimakan ulat kemarin di usia muda. Ya jadi ya seperti inilah ini dimakan ulat ini. Ini harusnya diambili, tapi ya kita males.
Harusnya jangan loh ya, jangan ditiru. Ini harus diambili, terus kayak rumput-rumput itu diwatun gitu Mas Bos. Overall tanaman kita ya seperti ini apa adanya. Ya, seperti ini. Seperti ini. Duh, musa masih toh dipangan ular. Kita jujur-jujuran aja dan terbuka, nggak ada yang kita tutupi. Lah ini yang kering-kering ini loh dimakan ulat. Dan daun yang tua, biasanya daun tua berganti, tapi kebanyakan dimakan ulat Mas Bos. Oke. Jadi untuk pengumbian dia baru berpindah fase ya tanaman kita, karena ada gangguan ulat. Ini kalau nggak ada gangguan ulat no, anakannya banyak, daunnya banyak. Ini hampir separuhnya Mas Bos yang dimakan ulat, itu hampir separuh dari daun. Jadi pedot, hampir separuh dari daun yang dimakan ulat. Terus yang ini Thailand. Jadi ya wis mengganggu tanaman. Nah ini loh, separuh kan. Yang kuning-kuning ini habis dimakan ulat. Ini kalau nggak dimakan dia mungkin sudah mulai membuat badan, atau sudah apa senengnya, sudah mulai mengumbi, bukan baru berganti fase saja. Nah ini ada yang kayak gini, ini nanti kena propiconazole, terus kena bahan-bahan azol, dia nanti akan kencang lagi. Kalau nggak kencang nanti kita cabut. Seperti itu loh Mas Bos, simpel-simpel aja. Di pertanian bawang merah nggak ada yang 100% bersih, nggak ada. Pasti ada yang bulir 1-2 itu ada. Nanti dicabut, terus dicegah biar nggak nular kemana-mana. Itu gimana caranya, seperti itu Mas Bos. Di fleksibel, dinamis. Oke, tanaman kita hanya seperti ini. Ini pemupukan susulan keempat di 28 HST. Kita kembali. Ini tadi nyiramnya dari arah timur. Jadi waktu ini dengkengnya ke sini, tanamannya melengkungnya ke sini. Ada yang dari timur, ada yang dari barat. Oke, itu sedikit intermezzo dari Tresno Tani. Kita melakukan pemupukan susulan keempat di usia 28 HST. Kita menggunakan KNO Pril atau KNO buah. Kita mix dengan NPK Grower. Jadi fokus ke pengumbian semua. Kita turunkan fosfatnya, karena di awal di pupuk dasar kan fosfatnya sudah tinggi. Terus pemupukan susulan ketiga kemarin juga menggunakan NPK profesional, itu tinggi fosfat juga, tinggi fosfat juga, fosfatnya kan sampai 25% kalau NPK profesional. Terus kaliumnya juga 25%, makanya dia sudah berganti fase kan. Kemudian kita kasih ini KNO Pril. Nah, KNO 3 Pril. Sowek kabeh Mas Bos, nek ku ndudet kayak ngene ning sore sambil ngabuburit ya. Ya ini loh nitrogen dari nitrat NO3 13%. Ini nitrogennya. Nah, ini terus kaliumnya K2O-nya 45%. Ya, tinggi kan? Makanya kita kasih ini. Kalau NPK Grower kayaknya 15 9 20 ya. Cuma 20% saja. Kalau yang ini kan, yang ini tinggi, yang KNO Pril. Jadi ini pakai 2 bungkus ya, 4 kg. Oke. Sama NPK Growernya 4 kg juga, jadi 8 kg. Oke Mas Bos, mungkin cukup itu yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yes, tandurannya cuma sebatas seperti ini. Ini hanya standar atau standar ke bawah malahan ya. Nah, kita nggak mengelem-ngelem tanaman kita, nggak memuji-muji tanaman kita. Tapi alhamdulillahnya ini sudah di atas rata-rata lah kalau menurut saya, karena di daerah sini banyak yang kukut, dimakan ulat juga. Habis dimakan ulat, daunnya rusak, terkena jamur, akhirnya kukut. Nah, alhamdulillahnya kita masih bisa bertahan. Gitu loh Mas Bos, ada imbangan. Jadi hidup itu seperti itu, jangan melihat wahnya saja, tapi kita harus bersyukur, memperbaiki diri lagi. Nah, seperti itu. Oke,
Mungkin cukup itu yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga nanti rezekinya selalu berlimpah. Oke, cukup itu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.